Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bapak Junedi, bidang studi bahasa Indonesia. Oke, anak bapak yang soleh dan soleha, mari kita saksikan video ini. Baik anak bapak yang soleh dan soleha, mari kita lanjutkan materi kita yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, dalam bahasa Indonesia, pengertian teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses atau kejadian alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Jadi, teks eksplanasi itu terjadi bisa dua hal. Bisa terjadi secara alami atau secara alam yang membuat itu terjadi, bisa juga secara sosial. Itulah dia yang dikatakan sosial adalah ulah tangan manusia yang membuat. Contoh dari fenomena alam itu maksudnya adalah fenomena yang tampak oleh mata. Nah, itu yang dikatakan fenomena alam. Fenomena alam itu terjadi karena memang alam yang sendiri yang membuat. Nah, itu tadi Bapak katakan ada sebuah hutan. Hutan itu kering. Nah, kemudian dengan teriknya panasnya matahari, maka panas matahari itu bisa membakar hutan tersebut. Itulah yang dikatakan fenomena alam yang terjadi secara alami. Kemudian ada juga fenomena alam bersifat sosial. Contoh seperti hutan tadi yang Bapak katakan, hutan itu bisa terbakar karena ulah manusia, dibakarnya sendiri. Ketika manusia itu ingin membuka hutan, maka cara cepat untuk membuka hutan itu adalah dengan cara membakar hutan. Maka hutan tadi terbakar. Jadi hutan itu terbakar karena ulah manusia. Itulah yang dikatakan fenomena sosial. Nah, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi itu apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama atau ciri-ciri yang pertama itu adalah bersifat informasi yang berdasarkan faktual. Jadi dalam informasi itu ketika seseorang atau menceritakan tentang teks eksplanasi, kejadian itu benar-benar ada. Itu yang dikatakan faktual. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua, fenomena yang bersifat keilmuan. Bisa juga dia itu bersifat keilmuan dan bisa juga bersifat berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti mengapa terjadi gempa bumi, bagaimana proses terjadinya pelangi. Jadi dengan fenomena-fenomena terjadinya gempa bumi, terjadinya petir, bagaimana proses terjadinya petir, bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi dengan membaca teks eksplanasi tersebut bisa menambah ilmu. Jadi artinya teks eksplanasi itu memberikan informasi, memberikan informasi supaya orang bisa menambah wawasan tentang keilmuan. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi yang ketiga adalah informatif. Maksudnya sifat informatif itu tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Nah, jadi beda dia dengan teks persuasif. Kalau persuasif dia mengajak. Nah, sementara kalau teks eksplanasi adalah dia tidak berusaha mempengaruhi atau membujuk atau mengajak pembaca, karena teks eksplanasi hanya memberikan informasi.
terhadap hal yang dibahas. Itu yang dikatakan informatif. Kemudian yang keempat, fokus pada hal umum. Apa maksudnya? Fokus pada hal umum, contohnya seperti tsunami. Itu kan bersifat umum dia. Kemudian banjir. Banjir itu bisa juga akibat ulah tangan manusia, bisa juga memang akibat alam. Dari tsunami tadi bisa mengakibatkan banjir. Itu fenomena alam. Kalau dia termasuk sosial seperti membuang sampah sembarangan, itu bisa juga mengakibatkan banjir. Menebang hutan secara liar itu juga bisa mengakibatkan banjir. Berarti banjirnya itu ulah manusia sendiri. Oke, kita lanjutkan anak bapak. Yang terakhir, setelah ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian yang terakhir itu adalah struktur teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu mempunyai struktur, yaitu yang pertama adalah namanya identifikasi. Identifikasi itu maksudnya tahap permula. Tahap pemula atau bersifat hanya menjelaskan secara ringkas. Namanya tahap pemula, identifikasi atau pengenalan. Itu yang dikatakan identifikasi. Kemudian ada lagi yang namanya rangkaian kejadian. Dari rangkaian kejadian itulah yang diceritakan. Maksudnya rangkaian kejadian itu fenomena yang akan dibahas di dalam rangkaian kejadian ini adalah pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab terjadinya banjir, kemudian dampaknya, akibat dari banjir itu apa. Jadi akibat dari banjir itu bisa menghancurkan rumah penduduk, bisa membunuh makhluk hidup. Itu dia yang dikatakan rangkaian kejadian. Jadi dalam rangka kejadian ini yang dibahas di sini adalah tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, dari banjir tersebut, kalau dia judulnya adalah banjir. Itu yang dikatakan rangkaian kejadian. Kemudian yang terakhir ada namanya interpretasi. Interpretasi ini maksudnya di dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan. Ini seperti simpulan. Tetapi di dalam interpretasi kita bisa memberikan tanggapan-tanggapan atau bisa juga bersifat pernyataan. Jadi yang jelas di dalam interpretasi ini dapat dikatakan sebagai ulasan. Jadi interpretasi ini bisa diartikan sebagai arti sinonimnya, bisa diartikan dengan ulasan. Kita mengulas itu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap apa yang dibahas tersebut. Nah, mungkin ini saja anak bapak yang bisa bapak sampaikan untuk pemula dari teks eksplanasi ini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.